Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan, maupun adik-adik yang ada di rumah. Jemaat sekalian, puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita boleh bangun, bangkit dari tempat tidur kita, melihat keluarga kita, memberikan salam satu dengan yang lain. Kita yakin dan percaya itu semua adalah berkat Tuhan. Meskipun di tengah-tengah pandemi saat ini, tapi kita punya kerinduan yang sama untuk tetap beribadah, untuk tetap membaca firman Tuhan, merenungkannya, agar firman Tuhan ini tetap boleh menjadi panduan hidup kita hari ini, terus ke depannya, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Jemaat, mengawali renungan pagi hari ini, kita menyanyi, mengucap syukur kepada Tuhan, memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 332, baik yang pertama dan yang kedua. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu, suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat bila aku jatuh, dihalangi musuhku kejar, yang namanya Raja Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, menimpa hidupkan dengan suka, dan menghibur yang sedih. Jemaat sekalian, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kita lepas puji dan syukur kami ucapkan kepadamu setiap waktu dan detik, setiap hari, minggu, bulan kami lalui di masa-masa pandemi saat ini, semua menjadi serba terbatas. Tapi kami yakin dan percaya kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu tidak akan dibatasi oleh apapun. Keadaan yang terjadi saat ini tidak bisa membatasi kami untuk beribadah. Dengan segala apa yang ada, dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati lidah bibir hamba yang menyampaikannya. Kiranya Tuhan saja yang boleh berkata-kata, sehingga renungan pagi hari ini
boleh kami mengerti, boleh kami pahami, dan boleh kami lakukan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan sesuai dengan SBU, yaitu dari kitab Matius 7, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Matius 7, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. Kita membacanya. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, pagi hari ini bacaan kita terambil dari kitab Matius. Bacaan kita pasal yang ke-7 merupakan bagian dari rangkaian khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-murid dan kepada jemaat yang mengikutinya di bukit. Bacaan ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita berkomunikasi. Khususnya di ayat yang ke-7, kita bisa melihat ada 3 kata kerja di situ yang sangat menonjol. Yang pertama adalah mintalah, yang kedua carilah, dan yang ketiga ketuklah. Yang pertama, mintalah. Mintalah erat sekali hubungannya dengan doa. Mintalah mewakili bagaimana kita berdoa kepada Tuhan. Dalam setiap kehidupan, tentunya kita akan menghadapi segala macam tantangan. Untuk itu Tuhan Yesus melalui khotbahnya mengajarkan kita untuk meminta, mengajarkan kita untuk berdoa. Berdoa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui doa, kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita. Tuhan bukan tidak tahu bagaimana kehidupan kita, apa yang terjadi kepada kita. Tapi Tuhan rindu supaya kita selalu mendekat kepadanya, selalu berdoa kepadanya, selalu ingat kepadanya bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, di tengah-tengah masa pandemi saat ini, kita sangat terbatas melakukan segala aktivitas kita. Tapi kita tetap bisa melakukan doa kapanpun saja, kapanpun, apapun kondisi yang terjadi. Baik kita dalam keadaan sehat, ataupun kita saat ini dalam keadaan sakit. Tetapi kita tetap diingatkan bahwa kita harus selalu meminta, berdoa, dan terus berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu, doa adalah cara komunikasi yang paling efektif, paling mudah, dan memiliki kuasa yang
sangat-sangat tidak terbatas. Apapun masalah yang kita hadapi, mintalah, berdoalah. Saat ini kondisi kita masing-masing jemaat, lepas jemaat, pasti berbeda. Dan yang pasti, situasi saat ini membuat setiap jemaat merasakan satu beban. Tapi kembali pagi hari ini kita merenungkan bahwa kita harus tetap berdoa kepada Tuhan. Kita harus meminta kepada Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada kita di tengah-tengah kondisi saat ini. Kita terus meminta kepada Tuhan supaya kondisi selalu menjadi lebih baik dan terus menjadi lebih baik, sehingga kita boleh nantinya ke depan melakukan ibadah seperti biasanya. Kita datang ke gereja, kita bertemu satu sama lain, kita menyapa, kita memberikan salam, memberikan dukungan doa satu sama lain. Karena itu yang memang menjadi kerinduan kita saat ini. Setelah kita meminta kepada Tuhan, kita meminta agar kita disembuhkan dari yang terpapar, kita meminta kita dijaga agar kita tidak terpapar, maka kata kerja yang kedua yang kita bisa renungkan adalah carilah. Setelah kita berdoa agar pandemi ini berlalu, maka kita harus mencari cara supaya kita bisa melewati pandemi ini. Cara yang pertama, kita mengikuti prokes anjuran-anjuran pemerintah. Ada yang bilang 3M, ada yang bilang 5M. Apalah. Yang jelas, kita harus menjaga kebersihan diri kita pribadi. Kita menjaga kebersihan rumah kita. Kita menjaga kebersihan lingkungan kita. Kita membatasi gerak kita agar tidak terlalu banyak di luar rumah. Kegiatan-kegiatan yang intinya menjaga supaya kita tidak terpapar. Hal kedua yang bisa kita lakukan yaitu vaksinasi. Pemerintah saat ini sedang menggalakkan 1 juta atau bahkan saat ini dinaikkan menjadi 2 juta vaksin. Orang divaksin setiap harinya. Ini semua supaya pandemi ini bisa berlalu. Ini semua adalah hal-hal yang kita harus lakukan, harus kita kerjakan. Bicara mengenai bekerja, maka hal ini merupakan komunikasi kita dengan orang lain. Kalau kita meminta, kita berdoa, maka itu komunikasi dengan Tuhan. Maka kalau kita mencari, kita bekerja, itu adalah komunikasi kita dengan orang lain. Suka tidak suka, maka kita harus melakukan komunikasi dengan orang lain. Dalam berkomunikasi pun ini merupakan hal yang penting. Dalam mencari solusi, semuanya menjadi penting komunikasi. Saling berkomunikasi. Saya ingin mengangkat sebuah keadaan di negara-negara Eropa saat ini. Piala Eropa sedang berlangsung. Tapi saya melihat begitu banyak penonton yang hadir di stadion menyaksikan pertandingan tanpa menggunakan masker. Kok bisa? Bagaimana bisa mereka melewati pandemi ini? Saya coba cari tahu, ternyata ada hal yang mereka lakukan, yaitu bagaimana mereka berkomunikasi atau menyampaikan sesuatu mengenai pandemi ini terbatas hanya hal-hal yang baik.
hal-hal yang meningkatkan imunitas. Sehingga setiap orang memiliki imunitas yang tinggi, yang baik, sehingga terbentuk imunitas kelompok atau yang saat ini terkenal dengan herd immunity, imunitas kelompok, sehingga pandemi boleh ditekan. Penyebaran virus juga semakin mengecil, walaupun tidak habis sama sekali, tapi setidaknya mereka boleh batasan harus menggunakan masker tidak lagi. Bapak Ibu, untuk itu melalui renungan pagi hari ini saya mengajak setiap kita jemaat GPIB Silo khususnya untuk bagaimana kita mengkomunikasikan hal-hal yang baik. Kalau saat ini di handphone kita seringkali masuk WhatsApp yang mengatakan pandemi semakin menggila, COVID semakin merajalela, hal-hal yang semakin menimbulkan kekhawatiran bagi kita, biarlah WhatsApp atau berita-berita itu hanya sampai di handphone kita saja. Jangan lagi kita sebarluaskan. Tapi hal-hal yang membangkitkan imunitas, hal-hal yang positif mengenai COVID bisa disembuhkan, COVID bisa dikalahkan, biarlah itu yang kita bagikan. Sehingga apa, saudara-saudara jemaat sekalian, sehingga bisa menimbulkan imunitas bagi diri kita pribadi, bagi orang lain. Sehingga pandemi ini bisa berlalu. Sehingga apa yang kita harapkan, kita doakan, boleh kita realisasikan dengan berkomunikasi yang baik, menyampaikan sesuatu yang baik satu sama yang lain. Sehingga kalau kita merindukan untuk adanya ibadah tatap muka seperti sebelum pandemi, di mana kita datang ke gereja, kita bisa saling menyapa, kita bisa saling menegur, memberikan salam, saling menguatkan, itu boleh terjadi. Kita mulai dari diri kita dengan menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Tidak lagi membagikan hal-hal yang buruk tentang pandemi ini. Tapi kita boleh membagikan hal-hal yang baik, sehingga imunitas kita boleh bangkit. Sehingga jemaat GPIB Silo ini boleh saling menguatkan. Dan tentu saja supaya pandemi ini bisa berlalu. Bapak Ibu, setelah kita berdoa kepada Tuhan supaya pandemi ini berlalu, setelah kita berusaha untuk mengatasi pandemi ini, dalam bacaan ada hal ketiga, ada kata kerja ketiga yang disampaikan, yaitu ketuklah. Apa yang dimaksud dengan ketuklah? Saya coba merenungkan, maka ketuklah ini erat kaitannya dengan berkomunikasi kepada diri kita sendiri. Saya mau coba analogikan seperti ini. Pada suatu hari, jemaat sekalian, Bapak Ibu sekalian, mau bertamu ke saudara atau siapapun di tempat yang jauh, tapi Bapak Ibu tidak menyampaikan bahwa Bapak Ibu ingin datang. Kemudian Bapak Ibu tiba di rumah sanak saudara yang Bapak Ibu tuju, pintu tertutup. Tentu dalam benak Bapak Ibu pikirkan bahwa apakah tuan rumah ada di dalam atau tidak? Apakah saya bisa masuk atau tidak? Maka Bapak Ibu mengetuk pintu. Tanpa tahu bisa dibuka atau tidak, bisa masuk atau tidak. Di tengah-tengah kita menunggu pintu akan terbuka, maka seringkali timbul kegalauan, keresahan, kecemasan dalam
benak kita, dalam diri kita. Apakah saya bisa masuk? Apakah saya harus tetap di sini? Maka itu terjadi komunikasi kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu, yang ingin coba saya sampaikan bahwa dengan mengetuk maka kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kita coba menyampaikan kepada diri kita sendiri. Kita beriman kepada diri kita sendiri. Ketuk ingin menggambarkan bahwa bagaimana kita beriman untuk menunggu jawaban Tuhan, bahwa kita tetap beriman, bagaimana kita tetap melakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Mengetuk bisa dikatakan bahwa menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Kalau kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, maka kita menunggu pintu dibukakan. Disitulah kita dituntut untuk selalu beriman kepada Tuhan. Kita harus yakin dan percaya pintu akan dibukakan. Kapan waktunya? Entah dari dalam pintu terbuka, atau kita berusaha menunggu, atau sekali kita ketok langsung terbuka pintu. Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang bisa memprediksi kapan virus corona ini akan berakhir. Kapan pandemi ini akan berakhir. Yang jelas, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap berusaha. Dan kita harus mengimani. Kita harus meyakinkan diri kita. Kita harus memperkuat iman kita bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Apapun kondisi kita yang terjadi saat ini, kita harus tenangkan diri kita. Kita harus selalu berpegang kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan punya kuasa atas segala yang terjadi. Entah berapa lama pandemi berlalu, tapi kita yakin dan percaya. Pintu akan terbuka bagi kita, sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk merespon firman Tuhan, kita menyanyikan satu lagu, Tenanglah Kini Hatiku, Kidung Jemaat 410, bait yang pertama dan yang kedua. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kenyataan rasakan Tuhan membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
dan yang benar kita mengindah dan segar di tangan yang tukar tangan di merinduku Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat. Dipersilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Kemudian kita satu dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk waktu, tempat yang terbatas saat ini. Tuhan, sebagai manusia kami khawatir dengan kondisi saat ini, Tuhan. Tuhan, kami takut, kami gentar karena kondisi yang tidak jelas saat ini. Kami mengkhawatirkan diri kami mengkhawatirkan keluarga kami merindukan keadaan kembali seperti semula. Ya Tuhan, Engkau adalah Allah di atas segala perkara. Tuhan, terima kasih untuk renungan-Mu di mana kami diingatkan untuk selalu berdoa, tetap berusaha, dan tetap meyakinkan diri kami, tetap beriman bahwa Engkau adalah Allah penyelamat kami. Ya Tuhan, pagi hari ini kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan yang ada saat ini dengan segala tantangan yang begitu berat. Kami sebagai masyarakat merasakan bahwa kami sulit, kami dalam kesulitan. Tuhan berkati setiap apa yang dilakukan pemerintah bangsa kami, kebijakan-kebijakan yang diambil, vaksinasi yang sedang berlangsung. Tuhan berikan kelancaran. Engkau jauhkan segala halangan-halangan yang terjadi. Engkau berkati setiap medis yang melakukan tindakan-tindakan. Tuhan, Engkau berkati bangsa Indonesia. Bahkan setiap bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Engkau menjamah. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk gereja, tempat kami beribadah, khususnya GPIB Silo. Kami mendengar begitu banyak keluarga jemaat yang terpapar. Syukur Tuhan, Engkau mau menjamah, Engkau mau menyembuhkan mereka. Kami tidak menyebutkan satu persatu, tapi Engkau tahu apa yang mereka alami. Juga bagi jemaat yang belum sempat bisa merasakan kebaikan-Mu karena jemaat yang lupa berdoa,
Untuk jemaat yang sepertinya putus harapan, Engkau jamah berikan kekuatan iman, supaya mereka tetap berpegang kepadamu Tuhan. Bagi kami yang saat ini dalam kondisi sehat, Tuhan, Engkau tetap berikan kami kesehatan, sehingga kami selalu bisa beraktivitas, sehingga kami tetap selalu bisa berusaha. Tuhan, kami mau mendoakan untuk pendeta jemaat kami, Bapak Yosef Paeng, yang saat ini sedang isolasi mandiri. Tuhan jamah berikan kekuatan, kesembuhan dengan segala obat-obatan yang diminum, istirahat yang dilakukan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan, biarkanlah pelayanan yang terjadi di gereja ini tetap berlanjut. Jangan karena pandemi ini pelayanan kami berhenti, Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sanggup membuat pandemi ini ada. Engkau mengizinkan pandemi ini ada, tapi kami yakin dan percaya Engkau juga yang akan menghentikannya. Tuhan, kami mau mendoakan setiap jemaat yang ada di tempat ini. Begitu banyak tantangan yang terjadi di jemaat ini, Tuhan. Kiranya Engkau mau menjamah jemaat kami dengan segala permasalahan yang terjadi. Engkau angkat masalah itu. Kiranya dengan apa yang terjadi di setiap kehidupan jemaat kami boleh sadar bahwa kami manusia lemah. Kami boleh mengerti bahwa kami tidak mampu jika Engkau tidak berperan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Kami alaskan doa ini hanya dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita menyempatkan persembahan syukur kita. Saat ini persembahan syukur bisa disampaikan melalui QR code yang ditampilkan di layar maupun melalui transfer bank, atau dapat disampaikan ke polsek masing-masing untuk disampaikan kepada gereja. Dan akan disampaikan beberapa informasi kepada jemaat, sekaligus diiringi oleh kesaksian pujian oleh Bapak Roland Lawrence.
sedang genapi firman-Nya. Dunia ini tak berdaya, bencana di mana-mana. Jerit tangis dan air mata, jangan runtuhkan iman percaya. Ingatlah datang selalu pada Yesus, penolong yang setia. Janganlah engkau khawatir akan hidupmu, serahkan segala padanya. Tofan mendera, jangan khawatir, sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan kepadanya segala khawatir. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Kekuatan, mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Engkau khawatir akan hidupmu, serahkan saja padanya. Yesus menjaga hidupmu. Biar badai tofan mendera, jangan khawatir, sebab Yesus ada. Percaya dan serahkan
menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Yakinlah Yesus selalu menjagamu. Yakinlah Yesus selalu menolongmu. Jangan kau cari pertolongan dunia, semua tak berdaya. Mintalah Yesus berikan kekuatan, mintalah Yesus berikan kemampuan agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Agar dapat menjalani hidup ini menurut firman-Nya. Jemaat, kita akan mengakhiri renungan pagi hari ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.